Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryanti, kelas 1E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan membahas materi tentang demokrasi pendidikan. Langsung saja, demokrasi pendidikan. Demokrasi menurut Kamus Bahasa, yaitu di dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan demokrasi, atau di dalam istilah bahasa Belanda dikenal dengan demokratik. Jadi demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintah rakyatnya. Demokrasi pendidikan adalah proses perbuatan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua peserta didik. Sedangkan demokrasi pendidikan dalam pengertian yang luas mengandung 3 hal, yaitu pertama, rasa hormat terhadap harkat secara manusia. Demokrasi pada prinsipnya dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak asasi manusia dengan tidak memandang jenis, kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik hubungannya antara sesama peserta didik atau hubungan dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Dari prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia itu harus dididik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik dan sempurna. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis, dan komprehensif, serta kritis, sehingga anak didik memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya tercapai bila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Karena itulah kebersamaan dan kerjasama merupakan satu pilar penyelenggara demokrasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai leluhurnya, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti yang luhur, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dan rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek tanpa merugikan orang lain. Dari prinsip-prinsip ini dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat, dan jenis masyarakat di mana mereka berada, karena dalam realitasnya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kedisiplinan dan penghidupan masyarakat. Misalnya, masyarakat agraris akan berada dengan masyarakat metropolitan dan modern dan sebagainya. Apabila yang dikemukakan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang telah diungkapkan tampaknya ada beberapa butir penting yang harus diketahui dan diperhatikan. Di antaranya yang pertama itu keadilan dan pemerintahan, kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada. Yang kedua, dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Yang ketiga, memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional. Selanjutnya,
Pengembangan demokrasi pendidikan yang berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi yang selalu memperhatikan prinsip ini. Yang pertama itu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai luhurnya. Dua, menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti yang luhur. Yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan orang lain. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi pendidikan Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamasikan kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan telah diatur dalam perundang-undang yang berlaku di Indonesia di dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran dan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dalam pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Pasal 7, penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam satu satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, rasa, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tahap mengindahkan kekhususan suatu pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 8 yang berbunyi warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Selanjutnya, warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Selanjutnya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jika kita memahami kembali kajian lama tentang demokrasi menurut pandangan Islam, maka jelas konsep pengertiannya berbeda dengan konsep pengertian demokrasi di Barat, Timur, dan sebagainya. Acuan pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam pandangan Islam, rumusannya dalam beberapa sumber. Salah satunya di dalam Quran surah Asy-Syura yang ayat 8 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selanjutnya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 34 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu kecuali orang-orang lelaki yang beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Selanjutnya dalam hadis Ibnu Abdi dari Anas bin Malik, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Pemahaman kita makna hadis Nabi tersebut adalah kewajiban menuntut ilmu tidak terletak pada pundak muslim, pria atau wanita, tanpa kecuali, tanpa tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan karena menurut ajaran Islam. Pendidikan harus disebarluaskan ke segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata, sesuai dengan disparitas yang ada sesuai kondisi jumlah penduduk yang harus dilayani. Untuk dapat memberikan pelayanan yang memadai dan cukup diperlukan secara menunjang, misalnya tersedianya sumber tenaga pendidikan atau pembinaan yang mampu dan
terampil untuk mewujudkan tujuan sumber daya manusia berkualitas dan menghasilkan warga negara yang mampu mengembangkan dirinya serta masyarakat sekitarnya ke arah terciptanya kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jadi, dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk kepentingan hidup manusia yang kekal di akhirat nanti, umat Islam harus memperhatikan pendidikan, mulai dari baca tulis hingga kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat ini dijelaskan bahwa agama Islam mendorong umatnya agar menjadi umat yang pandai, dimulai dari dengan belajar baca tulis dan diteruskan dengan belajar sebagaimana ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan harus disebarluaskan di segenap bangsa lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan prioritas yang ada sesuai kondisi jumlah penduduk yang dilayani. Itulah tadi pembahasan materi tentang demokrasi pendidikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.